من قرأه بنية خصوصا رب الروح جسد أبي حسن بن أحمد داهر أبي سيد محمد بن علي بن حسن وأبا خالد وإهدوان وأصولهم وشيوخهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Walhamdulillah, kemarin telah kita bahas tentang pengertian Yaumul Hisab, hari penghitungan amal, yaitu di hari itu di mana setiap manusia akan diberdirikan oleh Allah untuk diperlihatkan akan amalnya yang baik atau yang buruk secara gambaran, ya, yaitu suatu video durasi umur seseorang mulai balik sampai wafat itu akan ditayangkan, ditonton oleh semua makhluk, sehingga di situ tidak lagi menjadi samar. Perbuatan seseorang dalam kesunyiannya akan ketahuan juga. Dan beruntunglah orang yang dia ditutupi oleh Allah karena menutupi aib saudaranya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man satara muslima satarallahu auratahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya, artinya dia tahu tapi tidak dia buka. Bahkan dia berusaha orang yang saudara yang dia tahu aibnya ini nggak tahu kalau dia ngerti aibnya. Dia tutupin rapat sampai wafat dia sembunyikan itu. Maka yang seperti ini Allah akan tutup aib dia nanti di padang mahsyar ketika yaumul hisab. Kebalikannya, orang yang sering mencari-cari kesalahan orang, sering nyari jejak digital orang lain, ya, bahkan menjadikan itu suatu anugerah. Ngerti aib orang itu dianggap anugerah. Punya kartu as, ini yang punya kartu asnya dia ini, saya ancam dia nanti. Yang seperti ini akan Allah buka semua aibnya nanti di akhirat. Artinya akan diulang-ulang itu kesalahannya, video salahnya itu, sehingga orang jijik pada dia nanti di hari hisab. Kemudian kelanjutannya adalah pertanyaan halil hisab syamilun li jami'il mukallafin. Apakah penghitungan amal itu menyeluruh ke semua yang mukallaf? Maka jawabnya na'am, ya. Manusia dan jin itu semua dihisab. Karena sudah pernah kita bahas, jin itu juga sama diciptakan untuk ibadah.
Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dari sini jin juga punya kewajiban sama seperti kita. Wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa Ramadan, wajib wudu, wajib hadir majelis, wajib nutup aurat dan lain sebagainya. Sama. Karena sama-sama diwajibkan ibadah. Bedanya kita nggak lihat mereka, mereka lihat kita. Illa man istathna minhum kal anbiya, kecuali orang-orang yang dikhususkan, dikecualikan, nggak dapat hisab. Siapa itu? Seperti para nabi. Para nabi nggak ada hisabnya. Dengan dalil rawas syaikhan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umam faqil hadhihi ummatuk wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bi'ghairi hisab wala 'adzab. Dalam sebuah hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, telah disodorkan kepadaku umat-umat. Ada umat Nabi Musa ditunjukkan, umat Nabi Ibrahim ditunjukkan. Faqila, kemudian Nabi melihat ada suatu umat yang sangat banyak sampai nutupin langit. Maka dikatakan, hadhihi ummatuk, ini umat engkau ya Muhammad. Dan bersama mereka, di dalam mereka ini, 70,000, ada 70,000 yadkhulul jannah bi'ghairi hisab wala adab, yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Ini umat, apalagi Nabi. Jadi dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan ada 70,000 umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa dihisab, langsung. Suatu kali ketika Nabi yang mengucapkan ini, Nabi menambah di dalam riwayat Imam Baihaqi, wa atani ma'a kulli wahidin minas sab'in alfa sab'ina alfa. Ketika aku minta tambah kepada Allah, karena 70,000 itu Pak, sahabat aja 100,000. Alai kita nggak dapat. Sahabat aja ketika Nabi itu khutbah di Padang Arafah, haji terakhir dan pertama beliau, yang turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ketika itu yang hadir di antara para sahabat ada 100,000. Nah, kalau make 70,000 ini kita sudah nyerah sudah. Ini jatah sahabat berarti. Tapi Nabi meminta tambah. Sehingga kata Nabi, wa'atani, nah Allah memberi aku bersama setiap satu orang dari 70,000 itu 70,000 lagi. Jadi 7 kali 7 49. Ya, nolnya ada 8. Berarti 4.900.000.000. Ya, 4.900.000.000. Nah, itu kita bisa dapat masuk tuh. Kalau seperti itu mungkin ya, kalau dihitung dari zaman sahabat sih kayaknya ya sulit juga. Ini zaman sekarang aja muslim 3M. Hampir 3M lah zaman sekarang. Kalau dihitung dari 14 abad yang lalu, itu bisa ratusan miliar. Belum yang solehnya, para walinya, kita mungkin tidak tahu dijatah di mana. Wa zada Ahmad bin Abdurrahman bin Abu Bakar, dalam riwayat Imam Ahmad bin dari Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar As-Siddiq. Nabi bersabda, wa qad istazadtu, dan aku minta tambahan lagi. Inilah bentuk rahmat Nabi ya. Bagaimana sayangnya Nabi untuk umatnya itu, kalau ada promosi minta lagi, ada enggak promosi lagi ya Rob. Ini umatku ini ya model gini sudah. Maka Nabi minta, itu satu, aku minta sama Allah.
fa'atani ma'a kulli wahidin sab'ina alfa. Ya, sehingga aku minta lagi. Maka Sayyidina Umar mengatakan, engkau enggak minta tambah lagi ya Rasul. Sudah dikasih satu dari 70.000 itu bawa 70.000 lagi. Sayyidina Umar tahu ini umatnya sampai hari kiamat ini. Minta lagi ya Rasul. Maka kata Nabi, iya, aku minta lagi dan memberi aku sekian. Nah, sekian ini, ya kata ulama, nah sekian itu yang dicari. Sekian itu nggak tahu berapa. Tapi yang pasti ketika Nabi itu mensifati siapa-siapa sih ciri-ciri yang masuk surga tanpa hisab itu. Yang kita ini harusnya sering doa tapi bisa nggak memenuhi syarat-syaratnya. Dalam Sahih Muslim disebutkan ketika Nabi menyebutkan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab itu, Nabi menjelaskan humul ladina la yaktawun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ini orang-orang yang kalau sakit gak berobat. Istilahnya dipendem sendiri sudah. Wah, ini sulit Pak kalau kita ini nggak makan ini repot. Bukan tidak boleh berobat. Nabi memerintahkan berobat. Nabi itu nyuruh berobat. Cuman kalau mau ke level lebih tinggi ya nerima. Ikut imannya Nabi Ibrahim. Apa itu? Wa idza maritu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuh. Kalau belum sembuh, walaupun minum obat sebanyak apapun, nggak mungkin sembuh. Kalau takdirnya sembuh, walaupun nggak minum apapun, akan sembuh. Toh yang penyembuh itu Allah. Tapi nggak ngeluh ya. Ini kalau lapor sana sini yang berobat aja Pak. Ya, nggak usah sampean pura-pura ini insya Allah saya nggak berobat. Nggak berobat nggak usah ngomong. Kalau nggak berobat diem aja, tahan. Bahkan istri pun nggak ngerti kalau Anda sakit, tahan aja. Nah, kalau memang takdirnya sembuh, Allah asyafi, fahuwa yashfi, Allah yang menyembuhkan aku. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam munajatnya di Quran. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya pasrah kepada Tuhan mereka. Tawakal, benar-benar tawakal. Tawakal bukan cuma di dalam urusan sembuh atau lanjut sakit, di semua lini. Urusan rezeki tawakal. Tapi tadi ya, arti tawakal ini jangan Anda artikan males ikhtiar. Tawakal itu sifat hati. Kerja itu sifatnya badan. Sehingga jangan sampai orang ini males ya, di rumah toh nggak ngapa-ngapain. Pak, sampean nggak kerja, tawakal. Bukan tawakal. Tawakal itu sifat hati. Badan tetap gerak. Ada seseorang ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu melihat di depan pintu Masjid Nabawi orang-orang jejer duduk sambil bawa mangkok. Di depannya ada mangkok. Ya, para pengemis. Ketika ditanya, "Man antum? Siapa kalian ini?" Dia di sini. Nahnul mutawakkiluna 'ala Allah. Kami ini orang yang tawakal pada Allah. Mengemis tawakal. Dipukul, bu kadzab tuh, bohong kalian. Tawakal itu yang usaha. Dia usaha, nanti Allah yang bukakan. Ini kalau diam aja nunggu pemberian bukan tawakal. Sehingga dalam hal ini kalau kita mau arti tawakal, gampangannya orang mancing itu. Orang mancing itu ya, dia ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Pertama, ya, melempar umpan. Bukan ngelempar pancingnya nggak ada umpannya. Terus tempat yang dibuat mancing ini memang dia perkirakan ada ikannya. Kalau kubangan air di tengah jalan mancing situ, yang penting tawakal ya salah sampean. Yang penting tawakal salah. Ikhtiar dulu. Habis ikhtiar baru
Ya sebab ini sudah saya lempar kail isinya umpan ke tempat yang biasanya ada ikan. Selesai, sisanya tawakal pada Allah. Lihat orang mancing, sehari nggak dapat apa kapok, enggak, besok ulang lagi. Nggak ada istilah kapok. Sama kayak orang buka toko. Ini hari ini jam 8 buka toko, jam 11 tutup, siap zuhur. Ada nggak ada orang datang, yang penting jamnya tutup. Ini orang tawakal. Tapi ikhtiar ya, ada ikhtiar. Ke kebun, kemana, itu ikhtiar. Tapi tawakal harus ada. Orang nggak tawakal, dia ngejar target. Harus dapat. Nggak dapat, buka sampai maghrib. Baru lagi sampai subuh, Masya Allah. Ini namanya nggak tawakal. Ngejar target. Kalau kita perhatikan di pasar itu, orang jual ikan asin itu berjejer sampai komplek ikan asin. Kalau kita mikir secara logika ya, itu yang di pintu depan harusnya laris. Karena yang dijual di situ sama semua. Tapi lihat bagaimana Allah membagi rezeki. Dari ujung A sampai ujung B semuanya rata. Kalau memang nggak dapat pasti tutup dia. Masih tutup, belum tinggal. Tapi enggak, Allah bagi semua. Yang jual beras sama beras semua. Tapi Allah bagi. Nah ini loh. Kalau orang itu tahu bahwasanya Allah tidak akan salah dalam membagi rizki, maka dia akan tenang hati. Kalau dia tahu, dia akan tenang. Ya nggak jauh-jauh lah. Cicak itu rezekinya yang bisa terbang. Padahal cicak nggak bisa terbang, Pak. Tapi makannya apa? Nyamuk. Nggak ada cicak makan semut. Makannya nyamuk. Nyamuk bisa terbang, cicak nggak bisa terbang. Tapi kenapa nggak ada cicak kelaparan? Kalau sudah waktunya makan, datang itu nyamuk. Datang itu nyamuk. Ini bagaimana Allah ngatur rezeki. Terus kita yang pinter, yang berakal masih bingung. Besok makan apa ya? Ya Allah, kenapa? Yang nggak berakal aja nggak bingung, kita yang berakal kok bingung. Nah, sehingga dalam hal ini tawakal itu dari tauhid sahih. Tauhid yang benar, yakin wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk pun di bumi kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Selesai. Itu ditancapkan di sini. Ya. Sehingga muncul tawakal. Nah itu yang Nabi sebutkan, orang-orang yang mendapatkan masuk surga tanpa hisab itu ciri-cirinya. Kalau bisa Anda mampu raih, kejar itu, lengkapi syaratnya. Ya. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, berarti waktunya dihisab itu aja sudah. Jatahnya di ahlu hisab, berarti dia ahlu hisab ya. Nah, kemudian disebutkan wali muslimin, ya disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu an, disebutkan Nabi bersabda fatanjua awwal zumratin, maka akan selamat pertama kali rombongan yang pertama, yaitu para sahabat. Wujuhum kal qamar lailal badr, wajah mereka seperti cahaya di malam purnama. Sab'una alfan la yuhasabun, 70.000 tidak dihisab, tidak ada hisab. Maka kata beliau, kata pengarang ya Kiai Al-Ustadz Qaimuddin Abdullah hafidhahullah wa ra'ah, beliau mengatakan wal hasil anna nas fil hisab thalathu tawaif. Kesimpulannya manusia itu di dalam hari kepenghitungan amal ada 3 kelompok. Ta'ifatun tadkhulul jannah bila hisab. Kelompok pertama masuk surga tanpa ada hisab. Ta'ifatun tadkhulun nar bila hisab. Alhamdulillah. Ada kelompok kedua masuk neraka tanpa hisab. Oh, masuknya hisabnya apa? Yaitu nggak ada kebaikan sama sekali, apa yang dihisab lagi. Sudah kafir, maksiat terus, ya sudah langsung masuk neraka tanpa hisab, nggak usah dihitung lagi. Wa ta'ifatun tughfirul hisab, dan kelompok ketiga yang dia di stop, diberhentikan untuk dihisab. Jadi di sini tidak ada
kontradiksi antara dalil-dalil. Karena memang orang-orang yang dihisab itu ada 3. Halil hisab syamilun jamil a'mal. Apakah hisab itu mencakup seluruh perbuatan kita? Naam, iya. Bal ma min malin illa wa fi hisab. Bahkan tidak ada harta kepemilikan yang punya harga nih, pulpen, apalagi yang rendah-rendah, kemiti, ya, jarum, itu pasti ada hisabnya. Jangankan amal, harta yang ketika kita meninggal masih milik kita, bukan yang Anda berikan ya. Kalau Anda berikan sudah aman. Warisan Ustaz, warisan berarti milik Anda. Gara-gara itu dia diwarisi. Kalau nggak mau Anda dapat hisab, sebelum meninggal bagikan. Anda bagikan, Anda meninggal dalam keadaan fakir, aman. Aman. Tapi kalau masih ada harta atas nama Anda ketika wafat, nah di situ hisab banyak. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda di depan Siti Fatimah, miskin Abdurrahman bin Auf. Kasihan Abdurrahman bin Auf itu. Siapa Abdurrahman bin Auf? Sahabat yang termasuk 10 sahabat yang diberitahu ahli surga padahal masih hidup. Tapi beliau kaya. Kata Rasulullah, kasihan Abdurrahman bin Auf. Kenapa ya Rasulullah, kata Aisyah? Kenapa kasihan? Yang lain masuk surga lari, dia merangkak. Padahal ini termasuk 10 yang dikabarkan ahli surga masih hidup. Coba bayangkan, dibilang kasihan kata Nabi, ini sahabat, Pak. Kenapa? Waktu meninggal banyak harta. Ini Nabi memberitahu ini, Sayyidina Umar masih sehat, masih segar bugar. Taunya Sayyidina Umar ini ketika lama Rasul wafat, Siti Aisyah yang cerita. Tuh beliau langsung hari itu hartanya sedekah semua. Subhanallah, karena sedekah dilipat gandakan 10 kali lipat, balik lagi. Lebih banyak lagi. Jadi bingung, ini kayak apa? Saya sodako kok balik lagi. Sedekah lagi, lancar lagi bisnisnya. Nah ini, jadi urusan lancar itu dengan sedekah. Anda walaupun nggak mau balik lagi duit, balik juga, sudah aturan. Sudah aturan. Orang sodako pasti dilipat gandakan. Karena Nabi bersabda, mana kosomalu min sodako, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Walaupun Anda nggak pengen balik itu duit, tetap Allah lipat gandakan. Sudah janji Nabi. Nggak mungkin Nabi itu bohong. Jadi kalau sudah disodakokan balik lagi tuh. Cuman kadang-kadang kita ini terlalu khawatir. Benarkah? Benarkah itu? Ini yang repot. Kita ini ragu dengan Nabi. Akhirnya ya tadi kena kesialan. Takut fakir, takut gini. Ya. Sehingga disebutkan tadi, untuk harta pun Anda hisab. Bahkan para ulama mengatakan halaluha hisab. Harta yang kita raih dengan cara halal. Dengan cara halal nih, gak ada syubhat sedikit pun bagi haram. Itu ada hisabnya. Wa haramuha iqab. Yang haram dengan cara haram kita dapat, iqab, ada siksanya. Wa syubhatuha iqab. Syubhatnya pun ada siksa. Yang masih remeng-remeng nih. Ini punya siapa nih? Gak ada, ya sudah ambil. Kadang-kadang gak ada yang punya, gak ada yang ngaku kan, ya sudah ambil. Syubhatuha iqab. Ya. Illa mastuthniya, kecuali yang dikecualikan. Sebenarnya dalam hadis ada thalathun la yuhasab bihinna al-'abd. Ini ada yang dikecualikan, yang gak dihisab. Kata Nabi, ada 3 nikmat yang tidak dihisab hamba tersebut akan nikmat tersebut. Pertama, dhillun khusso yastadillu bih. Naungan yang dia bernaung dengan itu. Ada naungan dia bernaung dari panas atau hujan, itu enggak dihisab. Wa kisratun yashuddu bihi sulbah. Sepotong roti yang untuk biar dia hidup. Bukan kenyang ya. Bukan untuk kenyang, untuk biar enggak wafat aja. Makan satu roti biar nggak wafat. Nah itu nggak dihisap itu. Kalau nambah sepiring, sepiring itu hisap.
Kenapa sepiring hisab? Wa thawbun yuwari bihi auratah, dan pakaian yang hanya menutup auratnya. Artinya yang nempel di badan aja. Umar bin Khattab ketika mendengar hadis ini, ya, beliau itu ketika jadi khalifah gak punya pakaian kecuali yang nempel di badan. 10 tahun jadi khalifah. Bahkan sering terlambat ke kantor, ya, kantor presidenan istilahnya. Itu gara-gara nunggu pakaian kering, dijemur dulu. Karena satu aja pakaian. Satu aja pakaian. Kenapa? Takut ada hisab. Bayangkan ya, seperti itu Khalifah Umar bin Khattab. Ini kalau sudah hati dipenuhi dengan cahaya iman, satu hadis langsung mancep, amalkan. Kita berapa hadis dapat, tapi cuman lewat. Ini bedanya iman sahabat dengan orang zaman sekarang. Mereka sekali dapat langsung dipegang sampai wafat. Wa kadan ni'am, dan juga nikmat-nikmat yang lain, nikmat mata, ya, nikmat bisa bicara, nikmat akal, nikmat Anda bisa berjalan, nikmat tangan, itu semua ada hisabnya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan sungguh nanti kalian semua akan diminta tanggung jawab akan seluruh nikmat. Sehingga dalam hal ini nikmat waktu kosong itu kalau nggak disyukuri dengan ibadah bahaya, Pak. Disebutkan dalam suatu hadis, asyaddun nasi nadamatan yaumal qiyamah, manusia yang paling besar penyesalannya nanti di padang mahsyar, rajulun makkanahullah ala talabil ilm falam yatlubhu, seseorang yang Allah beri kesempatan mencari ilmu agama tapi nggak mencari. Kasih akal ada, sehat ada, majelis deket, waktu luang ada, nggak nyari, nyesel ya. Hati-hati, penyesalan termasuk yang terbesar. Ya, ibarat kata ini modal ada kok nggak diputer. Umur ada, akal ada. Kalau orang gila nggak wajib belajar, dia gila. Anda berakal, gunakan itu untuk memahami syariat. Gunakan. Kita gunakan untuk hal-hal yang nyari dunia, tapi nggak dipakai untuk memahami syariat. Itu nanti nyesel, karena dia nggak menggunakan nikmat Allah. Ya. Kemudian dikatakan dalam sebuah hadis riwayat masih di dalam Muslim, "Thalathun laisa 'alaihim hisab fi ma tu'imu idza kana halala." Ada 3 yang tidak ada hisabnya, ya, ketika dimakan. Makanan yang enggak ada hisabnya. Pertama apa? As-shaim, orang yang berpuasa, itu yang dibuat berbuka itu enggak dihisab. Wal mutasahhir, yang sahur, makanan yang dimakan sahur enggak dihisab. Wal murabit fi sabilillah, makanan yang dimakan oleh penjaga benteng melindungi muslimin di jalan Allah. Itu diantaranya, ya. Dan juga ada hadis juga 3 nikmat yang tidak dihisab seorang hamba itu ketika menikmati hal tersebut. Yang tadi akalatus sahur, makan waktu sahur, wama aftara alaih, dan yang dibuat berbuka ya. Kalau yang habis berbuka lain lagi. Ini yang berbuka nih, yang kurma itu yang enggak dihisab. Kalau nasi goreng setelahnya ya dihisab ya. Nah, itu. Ini yang istilahnya. Kemudian wama akala ma'al ikhwah, yang dimakan bersama-sama. 1 nampan, 3 orang, 4 orang, itu enggak dihisab. Itulah biasanya di
acara-acara itu, acara para habaib itu makannya pakai nampan. Kenapa? Karena la yuhasab, tidak dihisab sesuai hadis. Ya, disebutkan bahkan waqad taqaddam, dan telah berlalu pembahasan anna aninal marid yaktubuhul katibun. Rintihan orang yang sakit. Sakitan nih, aduh ya. Itu ditulis oleh malaikat. Kena hisab itu. Merintih, aduh sakit, pusing nih, sakit perut nih. Merintih, aduh itu aja itu ditulis. Ya, disebutkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya beliau pernah yain merintih. Itu gara-gara di penjara, si Imam Ahmad ini di penjara dan dipukuli, kepalanya itu pakai lidi kecil sampai kulit kepala itu ngelupas, pukuli. Ya, Muhammad bin Hanbal, imam besar ahli hadis, terus sempat merintih beliau. Itu kata Imam Tawus, sahabat yang di situ, kata beliau, jangan merintih, karena malaikat menulis segala sesuatu walaupun rintihan. Setelah dapat itu nggak merintih lagi, sampai wafat nggak merintih lagi. Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ini ya, falam yain Ahmad hatta mata rahimahullah. Tidak lagi beliau merintih sampai meninggal. Karena meninggalnya beliau itu disebabkan banyak siksaan. Di penjara itu disiksa. Ya, tapi karena beliau itu pegang teguh dengan syariat sampai akhirnya dibebaskan. Berarti ini benar, bukan salah, dibebaskan. Tapi sudah sakit. Ketika di hari beliau meninggal, ratusan ribu Yahudi masuk Islam. Ratusan ribu Yahudi masuk Islam. Kenapa? Tahu ini loh umat Nabi Muhammad yang benar kayak gini. Ratusan ribu daripada Yahudi masuk Islam karena melihat kegigihan seorang imam. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kaifa halul hisab? Bagaimana keadaan hisab itu bagaimana? Dikatakan lil hisab ahwal. Hisab itu macam-macam. Istilahnya penghitungan amal itu bermacam-macam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu cepat menghitungan. Ini bagi siapa? Bagi yang amalnya banyak solehnya. Ada yang cepat, gak lama. Bahkan disebutkan ada seorang mukmin itu cuma setengah hari. Setengah hari aja selesai. Padahal umurnya puluhan tahun. Kenapa? Karena tadi banyak yang ditutupi oleh Allah Ta'ala. Karena dia sering nutupin aib orang. Setengah hari selesai. Wa minha al-yusru wal-usru wasir wal-jahr. Di antara hisab itu ada yang dimudahkan, ada yang dipersulit. Ada yang disembunyikan, ada yang ditampakkan. Wa taubih, ada yang dipermalukan orang itu di hadapan semua makhluk. Wal fadl wal adl, ada yang dapat anugerah, dianugerahi oleh Allah, ada yang diadili. Adil ini artinya semuanya diperlihatkan oleh Allah. Rawah Syaikhan an Aisyah radhiyallahu anha. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad SAW, man nukishal hisab udhib. Barang siapa yang didebat urusan hisab, maka itu seperti dia disiksa, kata Nabi. Qultu, maka aku bertanya pada Rasulullah, alaysa yaqulullah fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukankah Allah sudah berfirman, ya Rasulullah, orang yang diberi dengan tangan kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Qala, maka Nabi bersabda, dalikal ard, itu artinya disodorkan saja. Kasih buku amalnya, ini catatan amalmu nih. Lihat sendiri tuh. Lihat sendiri, suruh lihat.
Walaysa ahadun yuhasabu yaumil qiyamah illa halak. Kalau cuman di akhirat gampang, disorgan aja catatan amalnya, periksa selesai, beres. Ini yang namanya fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Itu bukan dipertontonkan, cuman dilihatkan buku catatan amalnya. Karena orang ini benar-benar nutupin aib orang, gak ada ngomongin, gak ada gini. Hidupnya dia ini gharib, asing di bumi. Sehingga sampai meninggal merasa asing. Karena memang gak banyak kumpul orang. Gak banyak kumpul orang. Walaupun yang ngumpulkan sedikit gak masalah. Gak masalah. Kenapa? Karena yang penting Allah ridho, selesai, Pak. Banyak para orang-orang soleh itu yang ngumpulin cuma keluarganya. Gak ketahuan. Bahkan waktu dikubur pun gak ada yang ziarah, gak ada yang kenal dia. Tapi hidupnya selamat. Dia gak ngurus orang, orang gak ngurus dia. Enak. Yang seperti ini loh yang diiri malaikat. Cuman yang ngurus orang ini repot. Orang yang seneng ngurus orang lain ini yang repot. Kenapa? Karena kita tidak dihisap akan urusan orang. Urusan orang kita nggak kena apa-apa. Kenapa kita ngurus? Tuh sudah ada yang ngurus dia. Malaikat Raqib Atid sudah nyetet dia. Kita nggak usah lagi ngurusin orang. Dia sudah ada Raqib Atidnya sudah. Ya. Sehingga dalam hal ini kata Nabi, walaysa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak. Tidak ada seorang pun yang dihisab di hari kiamat kecuali akan binasa. Ini ciri-ciri nggak beres sudah. Warawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bersabda Abdullah bin Mas'ud mengatakan, meriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, itu beliau mengatakan, idza kana yaumul qiyamah wa ardullah bi 'abdin khaira a'tahu Allah kitabahu jahra. Ketika sudah terjadi hari kiamat dan Allah ingin kebaikan untuk seorang hamba, artinya hamba ini jadi ahli surga, maka Allah memberikan kitabnya secara terang-terangan, nih kitab engkau, Iqra kitabak, baca kitabmu. Maka Allah berfirman, Iqra sirra, baca pelan-pelan aja, sampai dia tidak dipermalukan di depan makhluk yang lain, karena dia sering nutupin aib. Baca sendiri sudah, selesai, beres. Ada yang sama Allah dibuka. Nanti di video tadi tuh dibuka. Nah, ini macam-macam, masalah hisab ini macam-macam. Ya. Wa minal fadl hadithul bitaqa al-masyhur wa munqati bi ibadah 500 sanah. Dan termasuk juga hadis di Sahih Bukhari yang mana ada orang Bani Israel ibadah 500 tahun. Gak pernah maksiat, 500 tahun ibadah. Ketika di hari penghisaban dan dilihat amal dia baik, Allah berfirman, dia malaikat, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Tapi hamba ini mengatakan, ya Rabb, bahkan dengan amalku, bukan dengan rahmatmu. Amalku 500 tahun. Maka Allah, ya sudah, timbang satu nikmat matanya itu dengan amal dia. Ketika dihitung lebih besar nikmat satu mata tadi. Akhirnya dia sadar amal dia itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita ya disuruh Allah membayar setiap nikmat, nggak cukup amal kita, Pak. Nggak cukup. Tapi subhanallah, rata-rata orang yang masuk surga itu dengan karunia Allah, bukan dengan amal. Kalau kita mau beli surga dengan amal, nggak cukup. Sudah habis duluan ketika kita suruh bayar nikmat yang Allah berikan itu. Karena itu dibayar. Yang Allah kasih nikmat itu nanti harus kita bayar dengan amal kita. Kan nggak cukup itu. Sehingga ketika Allah ingin hamba ini jadi ahli surga, maka Allah tutup kekurang-kurangannya dan dia dimasukkan surga dengan rahmatnya. Wah, ini diantara keadaan di hari hisab. Mungkin bagi yang ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa ada beberapa golongan yang tanpa hisab itu dalam golongan apa saja saya kurang tahu. Yang kedua, apa mungkin amalia supaya kita meninggal atau mungkin masuk surga tanpa
hisab yang terakhir Ustaz, saya tahun-tahun sebelumnya saya pernah ditawari kalau mau masuk surga bayar 2,5 juta dijamin masuk surga. Saya bilang mati aja dulu baru masuk surga gitu. Berarti orang-orang yang kaya yang bisa masuk surga. Nah, apakah statement yang seperti itu artinya bagaimana kita menyikapinya? Terima kasih. Ya, di dalam tadi sudah kita jelaskan orang yang masuk tanpa hisab itu yang tawakal. Tawakal dalam seluruh lini. Dapat sakit, ya nunggu sampai Allah nyembuhkan. Tapi nggak ngeluh. Nggak ngeluh. Kalau ngeluh ya minum obat aja. Berarti kita belum bisa kelas tinggi, kita kelas normal aja sudah. Ini yang untuk kelas tinggi ya. Kalau belum bisa ya kita ya enggak apa-apalah kelas SMP aja. Belum mahasiswa kelas tinggi gitu. Nah, terus kemudian orang-orang yang tadi menjual kaplingan surga, ini sudah kadzab, ini pembohong sudah. Enggak ada yang demikian. Ya. Itu dan uang yang dia dapat hukumnya haram. Hukumnya haram karena penipuan. Ya, tidak ada yang bisa menjamin. Gak ada yang bisa menjamin. Bahkan disebutkan Nabi SAW itu beliau bilang kepada putrinya Siti Fatimah, ya Fatimah, ishtari nafsak minallah. Beli dirimu sendiri kepada Allah. Aku nggak bisa. Nabi, aku nggak bisa. Kamu harusnya apa? Beramal. Jangan dompleng denganku. Ini Nabi ya kepada putrinya yang dicintai. Artinya apa? Nggak boleh seseorang itu berpasrah dengan nasab dia. Atau dengan saya murid fulan kok insya Allah lah ke surga. Fulan aja masuk surganya dengan amal kok sampean dompleng dengan dia bagaimana? Kadang-kadang ada orang sombong dengan sesuatu yang bukan amal dia. Kakek saya wali Ustaz. Nah, terus yang Anda sombongkan amal siapa? Amal kakek saya. Dia aja nggak sombong. Kalau kakek Anda sombong, nggak mungkin jadi wali. Terus Anda sombong dengan amal orang lain. Anda amalnya mana mau disombongkan? Sombong dengan amal aja nggak baik. Ini sombong dengan amal orang lain. Kembali, jangan. Ya, sehingga dalam hal ini, tidak ada yang bisa menjamin surga seseorang itu. Kalau seandainya nanti aku kasih syafaat seandainya, oke, bisa. Tapi ini ucapan besar, nggak sembarangan. Nggak sembarangan diucap kepada orang umum. Apalagi yang tahu, ini kalau kena ucapan gini, loyo ibadah sudah. Rata-rata Pak. Orang awam kalau sudah insya Allah sampean syafaat saya. Loyo sudah nggak lagi sholat berjamaah, males sudah dia. Itu sudah dipastikan. Beda dengan sahabat. Para sahabat itu langsung Nabi kasih tahu. Abu Bakar di surga, Utsman di surga. Satu disebut sampai 10. Itu karena ngerti Nabi ini nggak akan berubah imannya. Kalau kena kita selesai Pak. Nah itu loh, sehingga yang seperti itu zaman sekarang tidak usah digubris. Ayo, yang mau beli sekian, tidak usah. Ya, kalau memang pahala bagus. Yo, ini masjid ini butuh sekian nih. Yang mau pahala ya 1 meternya 2.500.000. Yang mau pahala silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau langsung surga, khawatir yang habis nyoba nggak sholat lagi. Karena nyangka sudah masuk surga, itu yang repot. Yang repot di situ. Sehingga harus ini nggak bisa, harus di-cut. Ya, nggak demikian. Ya, orang-orang para aulia itu aja nggak berani menjamin dirinya itu di surga, nggak berani. Kenapa? Karena sebelum wafat husnul khotimah siapa yang bisa menanggung? Sebelumnya siapa yang bisa nanggung? Siapa?
Ada kalanya gini, gampang Ustaz, nanti di dzikir fida selesai sudah. Ada kan sini itu dzikir fida kan 70.000 la ilaha illallah ya yang bisa membeli seseorang dari neraka. Memang ada hadisnya itu, ada hadisnya Pak. Tapi ya harus tahu kita itu kalau diterima tahlilnya. Apakah Anda yakin bersumpah depan Allah demi Allah diterima? Siapa yang jamin? Ini repotnya. Ada kalanya ini orang jarang sholat. Kenapa gak sholat Pak? Nanti gampang Ustaz. Meninggal dikir fida selesai urusan. Siapkan aja 2 juta beres urusan Pak. Oh, ini jebakan setan, hati-hati. Harus Anda jelaskan dikir fida itu ikhtiar kita untuk menyelamatkan teman yang sudah wafat. Ikhtiar. Yang firo mengampuni atau mengadab itu urusan Allah. Kita nggak memastikan. Nggak memastikan. Kalau itu dibuat pasti, khawatir banyak orang malas ibadah karena berpegangan dengan dzikir fida. Itu cuma ikhtiar saja. Sama kayak contoh apa? Bahelah nih, bahelah. Bahelah. Nah, itu bukan sesuatu yang pasti harus dilunas semua. Nah, dari mana? Itu cuman ikhtiar saja. Yang hasilnya Allah yang menentukan. Sama kayak kita tahlilan, mentahlili saudara kita. Ada yang 40 hari, itu ikhtiar. Belum tentu pasti. Kalau itu dipastikan, banyak orang malas sholat. Banyak orang mengentengkan hukum Allah. Kenapa? Wah, nanti pesen tahlil selesai itu 70 hari sumpama. Wah, 70 hari habis harta dia ya. Ya seperti ini Pak, nggak bisa. Apalagi orang ini kurang agama. Ini loh. Maka yang seperti ini harus kita jelaskan detail. Karena sekarang ini banyak yang ngasih hal yang menggiurkan tanpa ngasih. Ayo ditakuti. Zaman sekarang ini orang kurang takutnya pada Allah. Kasih rasa takut, bukan cuma hal yang menggiurkan saja. Ya. Insya Allah apa yang kita jelaskan bermanfaat dan semoga kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab bila wala adab. Ala hadiniyah kul niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أدي علما نهضى بالخير فكل الشر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وقر بالرضا منك العيون. وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.